Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Yang saya banggakan anak-anak semuanya, kelas 9 SMP Negeri 1 Bojongsari, yang insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk semester Gasal ini ada beberapa materi yang harus kita pelajari dengan cara pembelajaran jarak jauh. Untuk pada kesempatan kali ini pembelajaran jarak jauh pada bab pertama, materinya adalah tentang akidah, tentang keimanan. Tentunya kita sudah tahu pada kelas 9 ini kita akan berbicara tentang iman kepada hari akhir, yaitu dalam rangkaian rukun iman pada hari akhir atau hari kiamat. Ini adalah rukun iman yang kelima. Yang akan kita bahas nantinya adalah yang pertama, yang A, beriman pada hari akhir. Yang kedua atau yang B, perilaku dan hikmah beriman pada hari akhir. Kita masuk yang pertama, beriman pada hari akhir. Nanti ada pengertian, terus dalil, macam-macam, gambaran peristiwa hari akhir, tahapan peristiwa setelah hari akhir. Yang pertama, apa pengertian iman pada hari akhir? Iman pada hari akhir yaitu kita meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya pada suatu saat nanti seluruh alam semesta ini beserta isinya akan mengalami kehancuran, dan kita meyakini bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan yang lebih kekal abadi lagi, yaitu di kehidupan akhirat. Untuk dalilnya adalah Quran surat Al-Hajj ayat 7. Bisa kalian lihat sendiri di Al-Quran yang kalian punya di rumah. Bisa kalian baca dan lihat terjemahnya. Selanjutnya adalah tentang macam-macam kiamat. Yang pertama adalah kiamat sughro. Yang kedua kiamat kubro. Kiamat sughro itu adalah kiamat kecil. Contohnya matinya manusia, dan juga beberapa terjadinya bencana seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami, dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh kiamat sughro. Sedangkan kiamat kubro itu adalah kiamat yang besar, hancurnya seluruh alam semesta ini beserta isinya. Itu adalah kiamat kubro. Terus yang selanjutnya adalah gambaran peristiwa hari akhir. Pastinya ya, terjadinya gempa yang dahsyat, gunung-gunung meletus pakai kapas yang berterbangan. Kita bisa bayangkan gunung yang besar-besar itu ketika meletus pada hari kiamat nanti diibaratkan bagaikan kapas yang berterbangan. Kita tahu kapas yang sangat ringan sekali, terkena angin berterbangan. Nah, itulah yang terjadi ketika kiamat nanti. Gunung-gunung itu akan berterbangan bagaikan kapas yang berterbangan. Yang selanjutnya adalah benda-benda langit hancur. Setelah terjadinya itu kita mengalami yang namanya kiamat kubro. Nah, itulah yang namanya kiamat kubro. Hancurnya seluruh alam semesta ini dan isinya. Lalu apa saja setelah kita mengalami kiamat, pada hari kiamat, setelah itu apa yang akan terjadi? Bisa kita lihat adalah tahapan peristiwa setelah hari akhir. Yang pertama adalah alam barzah, yaitu alam kubur. Yang kedua adalah yaumul ba's. Ini adalah hari di mana
seluruh manusia dibangkitkan dari alam kubur. Yang ketiga adalah Yaumul Mahsyar, di mana seluruh manusia dikumpulkan di suatu tempat yang sangat luas. Yang keempat adalah Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yang kelima adalah Yaumul Mizan, hari penimbangan. Yang terakhir adalah surga dan neraka. Itu beberapa rangkaian tentang atau tahapan peristiwa setelah hari akhir yang wajib kita percayai suatu saat nanti akan terjadi, yang namanya hari akhir, hari kiamat. Dan kita harus percaya juga tahapan-tahapan peristiwa setelah hari akhir itu ada, dan kehidupan akhirat itu adalah kekal abadi. Kembali lagi kepada pengertian iman pada hari akhir, seperti yang sudah kita bahas pada kelas 7, kelas 8. Tentunya kita tahu bahwa yang namanya iman adalah percaya. Letaknya iman itu ada di dalam hati. Hati kita harus percaya bahwa iman pada hari akhir atau kejadian hari akhir, hari kiamat itu akan benar-benar terjadi, dan hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat nanti. Sekian dari saya untuk pembelajaran jarak jauh pada materi iman pada hari akhir. Yang selanjutnya adalah perilaku beriman pada hari akhir dan hikmahnya. Yang pertama adalah perilaku. Perilakunya apa saja kalau kita beriman pada hari akhir? Yang pertama adalah bersikap mawas diri. Yang kedua, gemar mencari ilmu agar bahagia di dunia dan akhirat. Yang ketiga, bermanfaat untuk orang lain. Terus yang keempat, mampu menundukkan hawa nafsu. Yang terakhir adalah menjaga kelestarian alam. Terus yang kedua ini, yang pada kesempatan ini, selain perilaku beriman pada hari akhir, yaitu yang kedua adalah hikmah atau manfaat atau keutamaan kita beriman pada hari akhir. Yang pertama, hidup dalam kedamaian dan ketenangan. Yang kedua, semangat menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan. Yang keempat, memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kelima, mendapat kenikmatan di surga. Itulah materi dari beriman pada hari akhir dan juga perilaku serta hikmahnya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pembelajaran jarak jauh kali ini untuk materi yang pertama pada kelas 9. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita semuanya, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan bekal kita menuju kehidupan yang kekal abadi, yaitu di akhirat nanti. Sekian, mari kita berdoa dengan bacaan kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.